Kak, ini berarti masih penasaran atau tetap itu adalah jin yang menyerupai nih? Sebenarnya kalau di beberapa kepercayaan ya orang yang meninggal dengan bunuh diri itu memang tertolak gitu. Menyerupai iya, tapi kalau dibilang penasaran juga dia jadi gentayangan juga enggak gitu loh. Ya itu yang bergentayangan itu adalah yang menyerupai karena kita kan lahir dengan yang sama gitu ya, dengan ada yang Tuhan ciptain sama persis, kelakuan, suara, bentuk dan segala macam yang dia punya tuh sama kita. Nah, saat kita meninggal itu dialah akhirnya yang suka kayak menyerupai kita, ada suara, gerak-gerik yang orang kenal pasti itu dia tuh gitu, padahal itu dia hanya menyerupai. Cuma untuk kasus ini memang kalau bunuh diri, kecelakaan itu emang lebih jelas, makhluk yang aku lihat itu lebih jelas, dan kalau misalkan dia bercerita pun aku juga akan lebih nangkep. Kayak sekarang ini sebenarnya aku kayak apa ya, jadi kayak ada emosional. Iya gitu, tarik-tarik karena aku memposisikan aku adalah manusia biasa yang harusnya nggak dengerin cerita mereka, tapi juga aku ngelihat ekspresinya dia sekarang pun juga sedih gitu, dari mimik mukanya, dari cara dia ingin menyampaikan ke aku tuh, cara dia bicara ke aku pun juga apa ya, sedih, sakit gitu, banyak kekecewaan dia gitu. Dan ada hal-hal yang gimana ya, kita anak gitu ya, ada hal yang belum bisa disampaikan ke orang tuanya, pasti bikin kita jadi emosional juga di sini gitu. Oke. Tapi dok, sebelumnya aku mau tanya, itu kan waktu itu kan yang nanganin bukan cuma dokter doang ya, tapi dokter aja yang akhirnya dimimpiin. Iya, waktu itu dimimpiin, tapi kalau teman-teman yang lain mungkin juga ngalamin tapi nggak cerita, karena kan kita udah biasa gitu kerja di kamar jenazah, ngalamin lihat, denger gitu udah biasa, jadi mungkin nggak diceritain aja. Umur berapa kira-kira itu? 20-an lah waktu itu, 20-an. Tubuhnya nggak terlalu tinggi ya dok, tubuhnya nggak terlalu tinggi, sebenarnya wajahnya ganteng gitu loh. Sebelum dia akhirnya membusuk itu aku lihat mukanya, wajahnya tuh ganteng, teduh, baik. Kelihatan bukan laki-laki yang neko-neko gitu. Dia juga bukan orang yang tega nyakitin orang-orang sekitar. Penyayang sekali, makanya kalau akhirnya dia diselingkuhi berkali-kali dan dia memaafkan, itu memang dia begitu. Dia penyesalannya dia cuma dia nggak bisa lagi ketemu sama orang tuanya, itu aja. Nggak bisa minta maaf secara langsung. Dan yang bener waktu itu saya kan dikasih lihat fotonya semasa hidup, ya dari adiknya, juga dari polisi. Waktu itu dari foto, kalau foto KTP kan jarang ya ada yang kelihatan bagus gitu, itu bagus banget mukanya tuh, kelihatan lah orangnya ini cakep dan dia hatinya baik, kelihatan gitu. Dia butuh doa dari kita lah ya, dari kita yang masih hidup, mendoakan buat mudah-mudahan dia diterima di sana, diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Tadi kan dokter juga sempat cerita kalau adik korban tuh juga dimimpiin dan mereka seperti berkomunikasi dua arah gitu kan, bisa kan? Kayak di mana? Di dokter, coba tanya dokter gitu. Maksudnya sangat jelas gitu. Itu tuh bener-bener memang korban masih penasaran gitu atau gimana sih Kak? Untuk beberapa kasus mungkin cara penyampaiannya seperti itu. Mungkin dok, kalau saya kalau saya nggak salah, beberapa dokter forensik juga memang membutuhkan itu terkadang ya dok. Iya. Terkadang membutuhkan hal-hal seperti itu juga gitu ya. Tapi kalau ini kasusnya kan karena kecelakaan, bunuh diri, kecelakaan, biasanya kalau yang diautopsi kan yang kayak gitu-gitu gitu ya. Biasanya memang ada beberapa yang menyampaikannya lewat datang ke mimpi, antara dia yang dimimpikan tuh antara tidur
atau tidak tidur gitu. Jadi ada yang disampaikan gitu. Tapi nggak semua kasus orang yang sudah meninggal datang ke mimpi itu adalah benar gitu ya. Karena biasanya justru kalau yang didatangi orang yang sudah meninggal di mimpi dan berbicara itu justru biasanya adalah makhluk yang menyerupai. Jadi kadang-kadang mengelabui gitu. Tapi di kasus-kasus tertentu dokter forensik lebih tahu. Ada nggak sih penjelasan-penjelasan yang mungkin mau disampaikan untuk terakhir kalinya? Ya. Aku butuh waktu bentar ya. Terima kasih dokter Stephanie. Dia cuma bilang terima kasih, maaf. Menurut dia sebenarnya rasa dia rasa yang ingin dia sampaikan ke keluarganya, terutama ke orang tuanya, permintaan maaf dan lain-lain itu sudah tersampaikan. Bener dok? Insya Allah sudah. Sudah ya. Dia menyampaikan itu ke aku sudah sempat tersampaikan. Dia kesini hanya ingin menceritakan saat itu apa yang dia rasain. Terima kasih dokter. Terima kasih. Oke. Sampaikan terima kasih juga udah bercerita di sini juga. Dan semoga semuanya sudah beres, sudah tenang. Dokter juga dokter forensik yang sangat baik. Oke, dan semoga cerita tadi juga bisa jadi pelajaran juga buat kita semua yang masih hidup di dunia. Kita bisa menghargai hidup kita dengan baik. Dan kita tahu bahwa kita semua berharga. Mungkin kita lanjut ke cerita kedua. Sebagai ahli forensik, dokter kan pasti menangani korban-korban yang seperti tadi bunuh diri, terus mungkin pembunuhan, terus mungkin kecelakaan juga gitu kan. Nah, pernah nggak sih dokter menangani kasus-kasus yang menurut dokter sendiri itu sangat-sangat mengharukan? Kalau yang mengharukan itu pasti ada banyak ya, beberapa. Tapi yang paling kena itu justru misalkan saya berhubungan sama keluarganya gitu. Dulu saya pernah nanganin kasus kecelakaan massal. Itu mungkin udah pada tahu ya, kecelakaan tragedi Bintaro 2.